Bayangkan sebuah tol megah yang menjadi kebanggaan sebuah kota, roboh hanya dalam hitungan menit. Bukan karena gempa, bukan pula karena kelalaian, melainkan hantaman rudal dan drone dari aliansi 3 negara Timur Tengah. Inilah tragedi yang mengguncang Ashdod, Israel, sekaligus mencoreng wibawa militer yang selama ini dianggap paling tangguh di kawasan. Halo sahabat semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang penuh berkah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komentari video ini ya. Tulis juga asal kota teman-teman di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal dan mendoakan. Pagi hari di Ashdod, kota pesisir Israel, biasanya dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang di jalur tol layang yang membentang megah. Jalan itu bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi simbol modernisasi dan kebanggaan masyarakat setempat. Tetapi, dalam hitungan menit, kebanggaan itu berubah menjadi duka mendalam. Tepat saat arus lalu lintas mencapai puncaknya, suara sirine tak terdengar, justru gemuruh ledakan pertama yang memecah langit. Sebuah rudal balistik jarak menengah yang ditembakkan dari Irak meluncur dengan kecepatan tinggi dan menghantam pilar utama tol layang. Ledakan itu menimbulkan guncangan hebat, membuat seluruh struktur bergetar seolah akan runtuh. Asap hitam pekat membumbung tinggi, sementara teriakan panik mulai terdengar dari pengendara yang terjebak di atas jalur layang. Belum sempat masyarakat mencerna apa yang terjadi, serangan kedua datang dari arah yang berbeda. Ratusan drone kamikaze asal Lebanon meluncur bagaikan kawanan lebah ganas, menyasar sistem pertahanan udara Israel. Iron Dome yang biasanya menjadi andalan, kali ini kewalahan. Beberapa roket berhasil dicegat, tetapi jumlah proyektil yang melintas jauh melampaui kapasitas intersepsi. Hujan api pun menghantam konstruksi beton. Satu demi satu pilar penyangga mulai roboh, menciptakan efek domino yang meluluhlantakkan jalur sepanjang 5 km. Kendaraan yang sedang melintas tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Truk-truk logistik terhenti mendadak, mobil pribadi terhimpit beton raksasa, sementara beberapa kendaraan langsung terbakar setelah tangki bahan bakarnya meledak. Suasana berubah menjadi kepanikan massal. Mereka yang masih selamat berusaha melarikan diri dengan wajah penuh jelaga dan tubuh terbakar. Seorang pengemudi terlihat melompat dari mobilnya yang terbakar, berlari sambil berteriak minta tolong, sebelum akhirnya ambruk di sisi jalan. Jalan tol megah yang dulu menjadi jalur vital penghubung pelabuhan Ashdod dengan kota-kota lain, kini menjelma menjadi lautan api dan reruntuhan. Rekaman amatir dari ponsel warga memperlihatkan langit Ashdod dipenuhi kilatan cahaya dari ledakan beruntun, membuat suasana seakan perang dunia sedang terjadi di atas kota. Pemerintah Israel menyebut serangan itu sebagai pukulan paling terkoordinasi dalam beberapa dekade terakhir. Iran, yang memanfaatkan teknologi satelitnya, memberikan koordinat akurat untuk memastikan rudal dan drone menghantam target paling vital. Pemilihan waktu serangan pun tidak sembarangan. Diluncurkan tepat pada jam sibuk, ketika ribuan warga sedang melintasi tol, jelas bahwa tujuan mereka bukan hanya melumpuhkan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban sipil sebanyak mungkin. Efek psikologisnya sangat besar. Warga Ashdod mendeskripsikan momen itu seperti neraka yang jatuh dari langit. Asap, api, ledakan, dan jeritan bercampur menjadi satu. Dalam waktu singkat, sebuah kebanggaan pembangunan modern Israel lenyap, hanya menyisakan puing-puing, korban, dan trauma kolektif yang mendalam. Pasca ledakan dan runtuhnya tol layang Ashdod, suasana berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Korban bergelimpangan di jalan, sebagian terhimpit beton, sebagian lagi terbakar di dalam kendaraan yang meledak. Sirene ambulans meraung keras,
tetapi jalur menuju lokasi terhalang puing-puing yang berserakan. Tim penyelamat kesulitan menembus reruntuhan, membuat menit-menit awal yang sangat berharga terbuang percuma. Warga yang masih mampu bergerak mencoba menolong dengan tangan kosong, menarik korban dari balik mobil yang terbakar, atau menggali puing dengan peralatan seadanya. Kementerian Kesehatan Israel segera merilis laporan awal. 150 orang dinyatakan tewas di tempat, sementara lebih dari 400 lainnya luka-luka. Angka itu terus bertambah seiring jalannya evakuasi. Rumah sakit di Ashdod dipenuhi pasien hingga ruang gawat darurat tak lagi mampu menampung. Korban luka bakar parah, patah tulang, hingga trauma berat memenuhi lorong rumah sakit. Para tenaga medis bekerja tanpa henti, bahkan harus mendirikan tenda darurat di halaman untuk menampung gelombang pasien baru yang berdatangan. Pemandangan itu membuat suasana semakin pilu. Keluarga korban berbondong-bondong datang mencari kerabat mereka. Banyak yang hanya bisa menunggu dengan wajah cemas, berdoa sambil memegang foto atau kartu identitas keluarga yang hilang. Tangisan terdengar di setiap sudut rumah sakit, bercampur dengan teriakan pasien kesakitan. Beberapa keluarga terpaksa menerima kenyataan pahit ketika jenazah kerabat mereka ditemukan di balik reruntuhan beton, atau diidentifikasi dari sisa-sisa pakaian yang hangus terbakar. Sementara itu, di lokasi kejadian, tim penyelamat masih berjibaku mengevakuasi korban yang terperangkap. Bau hangus menyengat udara, suara besi dipotong terdengar di antara jeritan orang-orang yang menunggu kabar. Evakuasi semakin sulit karena sebagian besar pilar tol roboh menimpa puluhan kendaraan sekaligus. Beberapa pengemudi ditemukan masih berada di kursinya, terjebak sabuk pengaman dan tak sempat menyelamatkan diri. Media lokal menyiarkan langsung proses penyelamatan, memperlihatkan betapa kacaunya koordinasi tim darurat. Ada yang saling teriak, ada pula yang kebingungan mencari akses masuk ke titik utama reruntuhan. Kritik pun mulai bermunculan. Banyak warga menilai pemerintah tidak siap menghadapi bencana sebesar ini, padahal sistem keamanan Israel selalu digembar-gemborkan sebagai yang paling canggih di Timur Tengah. Kini, rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa rapuhnya mereka ketika serangan datang bertubi-tubi. Bab ini menjadi gambaran jelas tentang betapa besar penderitaan manusia yang ditimbulkan. Bukan hanya angka korban jiwa, tetapi juga trauma kolektif yang akan membekas lama. Bagi keluarga yang kehilangan, tragedi Ashdod bukan sekadar serangan militer, melainkan luka mendalam yang mungkin tak akan pernah sembuh. Runtuhnya tol layang Ashdod tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghantam jantung perekonomian Israel. Jalur tersebut selama ini menjadi urat nadi distribusi logistik, menghubungkan pelabuhan Ashdod, salah satu yang terbesar di Israel, dengan kota-kota lain di bagian selatan. Ribuan truk yang biasanya melintas setiap harinya kini terhenti total. Kontainer-kontainer penuh barang menumpuk di pelabuhan tanpa bisa keluar, sementara pasokan kebutuhan pokok yang hendak masuk ke pasar-pasar kota menjadi tertahan. Dalam hitungan jam, aktivitas perdagangan mulai terguncang. Harga bahan pangan melonjak di pasar lokal, distribusi energi tersendat, dan proyek-proyek militer yang mengandalkan suplai dari jalur ini ikut terhambat. Para pengamat menilai bahwa kerugian finansial mencapai 84 triliun rupiah hanyalah angka awal. Efek domino dari macetnya rantai distribusi diprediksi akan menjalar ke sektor-sektor lain, termasuk energi, pangan, bahkan pertahanan. Perusahaan pelayaran internasional pun mulai menimbang ulang keputusannya untuk menggunakan pelabuhan Ashdod, khawatir dengan reputasi keamanan yang kini tercoreng. Kondisi ini diperburuk dengan kepanikan investor. Bursa saham Israel mengalami guncangan, saham-saham sektor logistik dan konstruksi terjun bebas, sementara nilai mata uang lokal ikut tertekan. Dunia usaha menjerit,
Sebab tidak ada kepastian kapan jalur utama itu bisa diperbaiki. Perbaikan infrastruktur dengan kerusakan sebesar itu tidak mungkin selesai dalam hitungan hari atau minggu. Bahkan para insinyur memperkirakan butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mengembalikan fungsi normal tol layang tersebut. Sementara itu, masyarakat kecil langsung merasakan dampaknya. Pedagang pasar mengeluh karena suplai barang dagangan mereka berkurang. Sopir-sopir truk terpaksa menunggu berhari-hari tanpa kepastian, sementara perusahaan logistik kehilangan miliaran rupiah setiap harinya. Banyak warga yang akhirnya membandingkan kondisi ini dengan krisis besar di masa lalu, menyebut tragedi Ashdod sebagai pukulan ekonomi terparah yang dialami Israel dalam beberapa dekade terakhir. Di kancah internasional, reputasi Israel sebagai negara dengan infrastruktur modern dan sistem pertahanan kokoh runtuh seketika. Negara-negara mitra dagang mempertanyakan stabilitas keamanan Israel, sementara beberapa kontrak investasi ditunda atau dibatalkan. Banyak analis menilai bahwa serangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melumpuhkan militer, tetapi juga untuk mengganggu aliran ekonomi Israel. Strategi yang jelas-jelas berhasil, karena dampaknya langsung terasa ke semua lini. Lebih dari sekadar kerugian materi, tragedi ini memperlihatkan betapa rentannya perekonomian sebuah negara bila infrastruktur vitalnya hancur. Ashdod menjadi bukti nyata bahwa sebuah serangan militer yang terkoordinasi mampu melumpuhkan lebih dari sekadar pertahanan, tetapi juga denyut ekonomi yang menopang kehidupan jutaan orang. Salah satu sorotan terbesar dari tragedi Ashdod bukan hanya runtuhnya tol layang atau jumlah korban jiwa yang tinggi, tetapi kegagalan sistem pertahanan udara Israel yang selama ini diagung-agungkan, Iron Dome. Selama bertahun-tahun, Iron Dome dipasarkan sebagai perisai canggih yang hampir mustahil ditembus, mampu menangkis rudal jarak menengah dan roket dengan tingkat akurasi tinggi. Tetapi, serangan gabungan dari Iran, Lebanon, dan Irak memperlihatkan sisi lain yang memalukan. Pada pagi itu, Iron Dome dipaksa menghadapi hujan rudal dan drone yang jumlahnya jauh melampaui kapasitasnya. Radar mendeteksi gelombang proyektil datang dari berbagai arah secara bersamaan, membuat sistem kebingungan menentukan prioritas intersepsi. Sebagian rudal berhasil ditembak jatuh, tetapi sebagian besar lolos dan menghantam target vital. Drone kamikaze dari Lebanon menambah kekacauan dengan menyerang sistem radar dan peluncur rudal pertahanan, membuat Iron Dome semakin lumpuh. Dalam hitungan menit, sebuah sistem yang menelan biaya miliaran dolar berubah tak lebih dari hiasan besi di tengah langit yang membara. Kegagalan ini memicu gelombang kritik. Media lokal menyoroti bahwa jika Iron Dome ibarat payung, maka hari itu payung tersebut bocor di semua sisi, hingga membuat seluruh rakyat basah kuyup. Analogi sederhana itu viral di media sosial, dijadikan bahan sindiran yang mempermalukan militer Israel di mata publik internasional. Banyak warga yang awalnya percaya pada kekuatan teknologi kini merasa dikhianati, bertanya-tanya bagaimana mungkin sistem secanggih itu tidak bisa melindungi mereka di saat genting. Di parlemen, oposisi langsung menyerang pemerintah. Mereka menuding anggaran besar yang selama ini dialokasikan untuk pertahanan hanya menghasilkan ilusi keamanan. Kita membakar miliaran dolar untuk sebuah pertunjukan kembang api gagal, ujar salah seorang politisi oposisi yang kemudian dikutip banyak media internasional. Komentar pedas itu menambah tekanan terhadap pemerintah yang sedang kelabakan mencari jawaban. Sementara itu, para pakar militer luar negeri menilai bahwa kelemahan Iron Dome memang sudah lama diprediksi. Sistem itu efektif melawan serangan terbatas, tetapi tidak dirancang menghadapi serangan simultan berskala besar dari berbagai arah. Serangan Ashdod menjadi bukti nyata bahwa strategi saturasi, membanjiri pertahanan dengan proyektil dalam jumlah masif, benar-benar mampu menembus lapisan keamanan Israel.
Kegagalan Iron Dome bukan hanya masalah teknis, melainkan juga pukulan moral. Israel selama ini membangun reputasi sebagai negara dengan pertahanan tak tertembus. Kini citra itu runtuh seketika. Dunia melihat kenyataan bahwa sistem pertahanan modern pun bisa kewalahan ketika dihadapkan pada aliansi musuh yang terkoordinasi. Runtuhnya kepercayaan pada Iron Dome membuat banyak warga Israel merasa tidak lagi aman di rumah sendiri, seakan langit mereka berubah menjadi ladang ujian yang setiap saat bisa dipenuhi rudal. Tragedi di Ashdod bukan hanya meninggalkan puing-puing beton dan korban jiwa, tetapi juga melahirkan gelombang amarah publik yang meluas. Warga yang selamat merasa ditinggalkan oleh pemerintah mereka sendiri. Banyak yang marah karena proses evakuasi berlangsung lamban dan tidak terkoordinasi, seolah-olah nyawa rakyat hanya angka statistik. Video amatir yang beredar menunjukkan warga sipil menolong korban dengan tangan kosong, sementara pasukan penyelamat baru tiba jauh setelah api padam. Adegan itu menimbulkan pertanyaan besar. Di mana militer dan aparat yang selama ini mengaku siap siaga setiap detik? Kemarahan rakyat meluas ke jalanan. Demonstrasi spontan muncul di pusat kota Ashdod, dengan puluhan orang membawa poster berisi kecaman terhadap pemerintah dan militer. Kami dijanjikan perlindungan, tapi yang datang justru kematian, teriak salah seorang pengunjuk rasa dalam siaran televisi lokal. Kritik itu segera menyebar ke media sosial, di mana warganet melontarkan sindiran pedas. Ada yang menyamakan keterlambatan tim penyelamat dengan driver ojek online yang salah alamat. Sebuah sindiran yang dengan cepat viral. Di ranah politik, oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menekan pemerintah. Mereka menuduh kabinet terlalu sibuk dengan operasi militer di luar negeri, khususnya agresi ke Qatar, sehingga mengabaikan keamanan rakyat di dalam negeri. Mereka sibuk mencari musuh di luar, sementara rumah sendiri terbakar, ujar seorang politisi oposisi dengan nada tajam. Pernyataan itu mendapat sambutan hangat dari publik yang kecewa, sekaligus mempermalukan pemerintah di mata dunia internasional. Situasi semakin runyam ketika rapat darurat Kabinet Keamanan Israel disorot media. Alih-alih menampilkan ketenangan, rapat itu digambarkan penuh teriakan dan kebingungan. Tidak ada solusi konkret, hanya saling menyalahkan antar pejabat. Media lokal menulis bahwa pemerintah terlihat panik, ibarat kapal karam yang nahodanya bingung menentukan arah. Kondisi ini memperburuk citra pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Bagi sebagian besar warga, tragedi Ashdod bukan sekadar serangan fisik, melainkan bukti nyata kegagalan pemerintah melindungi rakyat. Rasa aman yang selama ini dipelihara melalui propaganda kekuatan militer kini runtuh bersama puing tol layang. Rakyat merasa dikhianati, dan kepercayaan terhadap pemerintah pun merosot drastis. Banyak yang mulai berbicara lantang bahwa kepemimpinan saat ini tidak lagi layak. Bahkan ada yang menuntut pengunduran diri pejabat tinggi. Amarah publik ini juga memperlihatkan celah besar dalam sistem politik Israel. Ketika rakyat kehilangan rasa percaya, setiap kebijakan pemerintah akan selalu dipandang dengan curiga. Tragedi Ashdod telah menjadi pemicu krisis kepercayaan yang mungkin lebih sulit diperbaiki dibandingkan beton yang runtuh. Di mata dunia, Israel bukan lagi negara yang berdiri kokoh, tetapi sebuah bangsa yang retak dari dalam. Tragedi runtuhnya tol layang Ashdod segera menjadi perhatian dunia. Media internasional menjadikannya tajuk utama, menggambarkan Israel bukan lagi benteng kokoh Timur Tengah, melainkan negara rapuh yang bisa dilumpuhkan dalam hitungan menit. Amerika Serikat dan Uni Eropa buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi. Washington menyatakan keprihatinan mendalam serta menjanjikan tambahan bantuan militer, sedangkan Uni Eropa menyerukan deeskalasi dan dialog. Tetapi, banyak pengamat menilai nada respons mereka terdengar jauh lebih dingin dibanding biasanya.
Sekutu lama Israel kini tampak ragu-ragu, seperti sahabat yang hanya berkata, "Sabar saja," alih-alih turun tangan langsung. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah merayakan serangan ini sebagai kemenangan moral. Media di Iran, Lebanon, dan Irak menampilkan headline besar yang menyebut Ashdod sebagai bukti bahwa Israel tidak kebal terhadap konsekuensi dari kebijakan agresifnya. Dukungan publik di kawasan itu semakin menguat, memperlihatkan bahwa aliansi baru antara tiga negara tersebut bukan sekadar ancaman simbolis, melainkan kekuatan nyata yang mampu mengguncang stabilitas kawasan. Di Dewan Keamanan PBB, perwakilan Israel berusaha menggambarkan negaranya sebagai korban terorisme lintas batas. Tetapi, banyak delegasi justru menyinggung operasi militer Israel ke Qatar yang menjadi pemicu reaksi berantai. Salah satu perwakilan bahkan menyindir dengan kalimat tajam, "Anda tidak bisa menyalakan api di rumah tetangga lalu marah ketika rumah Anda sendiri terbakar." Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari beberapa delegasi, sebuah momen langka yang mempermalukan Israel di panggung diplomatik dunia. Opini publik global pun terbelah. Netizen dari negara-negara pro-Israel menyebut tragedi ini sebagai aksi teror biadab, sedangkan mayoritas netizen Timur Tengah merayakannya sebagai titik balik. Di media sosial, perdebatan itu sering berakhir dengan saling sindir. Ada komentar yang viral berbunyi, "Kalau Israel ngaku korban, ya korban kesombongan sendiri." Kalimat itu menggema di platform X, menjadi simbol bahwa narasi dominasi Israel mulai dipertanyakan. Ekonomi global juga ikut bergetar. Harga minyak melonjak karena investor khawatir aliansi baru Timur Tengah akan memperluas konflik ke jalur distribusi energi dunia. Tetapi, analis menilai justru Israel yang menanggung kerugian paling besar. Negara itu kini dipandang berisiko tinggi untuk investasi, karena jika tol utama saja bisa hancur oleh rudal, maka keamanan bisnis jangka panjang pun diragukan. Banyak pakar geopolitik menyebut tragedi Ashdod sebagai titik balik penting. Israel yang selama ini tampil percaya diri dengan teknologi pertahanan dan kekuatan militernya kini dipermalukan di depan mata dunia. Mereka menilai dominasi Tel Aviv di kawasan sudah berakhir, tergantikan oleh babak baru di mana Blok Timur Tengah berani melawan secara terbuka. Kalau dulu Israel pamer otot, kini dunia tahu ternyata otot itu hanya hasil editan Photoshop. Sindir seorang analis internasional dengan nada tajam. Pada akhirnya, tragedi Ashdod tidak hanya menelan ratusan korban dan kerugian puluhan triliun rupiah, tetapi juga meruntuhkan simbol kekuatan, kepercayaan publik, serta citra internasional Israel. Dunia kini memandangnya bukan lagi sebagai macan Timur Tengah, melainkan seekor kucing basah yang terjebak badai rudal tanpa payung perlindungan. Sahabat semua, tragedi di Ashdod ini menjadi pelajaran besar bahwa kesombongan dan kelalaian bisa berakibat fatal. Apa pendapat kalian tentang serangan gabungan ini? Apakah ini titik balik kekuatan di Timur Tengah? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah viral berikutnya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dari segala bencana. Amin.